Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Sintia Febri. Saya dari semester 3 program pendidikan bahasa Inggris. Nah, jadi saya mendapatkan tugas dari Miss Azi atas pemahaman saya pada subjek belajar dan pembelajaran. Nah, nanti saya akan membahas apa itu belajar, apa itu pembelajaran, dan apa tujuan dari belajar, apa ciri-ciri belajar dan pembelajaran, prinsip-prinsip, jenis-jenis, dan teori-teorinya. Nah, pertama saya akan membahas tentang makna belajar. Menurut saya sendiri itu adalah proses perubahan perilaku seseorang yang bersifat relatif permanen. Nah, jadi dari pengalaman atau latihan yang telah dilakukan dari individu seseorang. Nah, untuk jangka waktunya, proses belajar merupakan proses yang sangat lama, karena di dalam pembelajaran itu juga harus ada tahap-tahap, bukan harus langsung kita belajar menggunakan handphone sekali saja langsung bisa, tidak. Justru di situ dalam pembelajaran pasti ada tahap-tahap proses pembelajaran, belajar dan pembelajaran. Jadi uh, uh, Jadi saya mengambil kesimpulan dari pengertian belajar. Jadi belajar itu merupakan kegiatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja yang dilakukan oleh seorang individu sehingga terjadi perubahan pada diri seorang individu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tidak pandai berjalan menjadi pandai berjalan, yang tidak pandai membaca menjadi bisa membaca, dan banyak lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan proses belajar. Nah, saya akan memberikan contoh kegiatan belajar. Ada pertama, seorang Lia yang awalnya tidak bisa bermain bola basket. Nah, dengan waktu tahap Lia ini belajar. Dan yang kedua, Rani yang awalnya tidak bisa berbahasa Inggris sekarang mahir berbahasa Inggris. Nah, di dalam contoh yang saya sampaikan tadi, mengapa Lia dan Rani tadinya tidak bisa bermain basket dan tidak bisa berbahasa Inggris dan sekarang bisa? Karena tentu ada proses belajar di dalam belajar kegiatan mereka tersebut yang dia lakukan dengan kerja keras. Yang awalnya dia tidak bisa menjadi bisa. Nah, begitu juga dengan Rina tadi, yang awalnya tidak bisa berbahasa Inggris menjadi mahir berbahasa Inggris karena dia melakukan proses kegiatan belajarnya dengan tahap per tahap. Dari yang Lia tidak bisa memegang bola menjadi bisa memegang bola, mendribble, tidak bisa mendribble dengan jalan, dengan sambil berjalan, dengan dia belajar setiap hari, kemudian dia pun bisa sekarang mendribble bola dengan cara sambil berlari. Nah, itulah yang dikatakan dengan hasil belajar. Dan kemudian ada ciri-ciri belajar. Yang pertama adalah aktivitas yang dapat menghasilkan perubahan diri seseorang baik secara aktual dan potensi. Dan yang kedua adalah perubahan yang didapat sesungguhnya adalah kemampuan yang baru dan ditempuh dalam jangka waktu yang lama. Itu saya sebutkan tadi bahwasannya belajar tidak merupakan hanya dengan membaca buku, hanya dengan mendengarkan informasi tentang pendidikan, bukan. Itu juga merupakan belajar, tetapi belajar yang sesungguhnya itu dapat diartikan bahwa dari yang kita tidak tahu, kita mempunyai niat untuk belajar, untuk melakukan sesuatu, merubah tingkah laku kita untuk bisa melakukan sesuatu tersebut, untuk sampai ke tujuan kita tersebut, tujuan belajar kita tersebut. Dan yang ketiga adalah perubahan terjadi karena ada usaha dalam diri setiap individu. Tentu saja belajar untuk sampai ke tujuan belajar harus ada usaha dari dalam diri setiap individu. Kalau hanya ingin tahu tetapi tidak menjalankannya atau tidak mengerjakan suatu kegiatan belajar tersebut, maka tidak akan sampai gitu, hanya tahu tetapi tidak dilakukan.
Nah, itu ketiga ciri belajar. Dan kemudian ada proses belajar. Proses belajar itu ada informasi. Informasi adalah proses penjelasan, penguraian atau pengarahan mengenal struktur pengetahuan, keterampilan, dan sikap seorang individu yang mendapat informasi. Nah, jadi informasi yang dia dapat seperti kayak dia tadinya dia mendapat informasi dari gurunya bahwasannya mendribble bola dengan yang tepat itu adalah melebarkan kaki selebar bahu kamu dan agak tundukkan bahu kamu untuk bisa mendribble bola secara nyaman, jadi gitu. Nah, kemudian yang kedua, proses belajar yang kedua adalah transformasi. Transformasi adalah proses pemindahan struktur ke dalam peserta didik. Proses informasi dilakukan melalui transformasi. Nah, transformasi ini berhubungan sekali dengan informasi karena transformasi inilah yang merubah tingkah laku peserta didik. Nah, dengan adanya informasi tersebut, lalu dia merubah tingkah lakunya atau kayak mempraktekannya dari dia yang udah tahu. Nah, kemudian langsung dipraktekannya. Dan kemudian yang ketiga, proses ketiga belajar itu ada evaluasi. Evaluasi adalah guna untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, tercapai atau tidaknya suatu pembelajaran. Nah, jadi itu gunanya kayak ada guru melakukan evaluasi di akhir pembelajarannya, memberikan soal-soal. Nah, disitulah untuk menentukan tercapai atau tidak, sampai atau tidak tujuan pembelajaran tersebut yang telah disampaikan oleh ibu atau bapak guru kepada peserta didik. Nah, dengan itu saya mengambil kesimpulannya bahwa tujuan dari belajar adalah untuk mengembangkan kemampuan merubah diri seseorang individu menjadi lebih baik. Dan belajar merupakan suatu tujuan untuk memperoleh hasil belajar dan pengalaman hidup. Nah, kemudian saya akan menjelaskan prinsip dan jenis belajar. Prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik agar siswa mendapat motivasi belajar yang berguna bagi dirinya dan digunakan sebagai landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi. Nah, ada 9 prinsip dalam belajar. Yang pertama adalah motivasi. Kenapa belajar sangat diperlukan motivasi? Karena belajar harus memfokuskan satu tujuan belajar kamu. Jadi saat kamu harus belajar itu pasti ada kejenuhan. Maka dari itu, sebagai seorang guru atau pendidik harus memberikan motivasi yang sangat tepat bagi peserta didiknya. Entah itu memberikan sesuatu hadiah, suatu pujian, atau apapun lain sebagainya dalam bentuk motivasi. Motivasi ini sesuatu pendorong, menambah energi untuk penyemangat dalam belajar. Nah, yang kedua ada transfer dan retensi. Yang ketiga keaktifan. Nah, kita dalam belajar juga harus menerapkan keaktifan belajar, karena belajar juga harus tidak hanya sekali, karena manusia juga sering lupa. Maka dari itu belajar juga harus aktif gitu, jadi bisa ingat kembali pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari. Nah, jadi gitu. Nah, nomor 4 itu ada ketertiban langsung. Yang kelima penggulangan. Yang keenam ada tantangan dalam prinsip belajar ini mungkin saat belajar itu peserta didik juga diberikan tantangan oleh atau bapak ibu guru memberikan seperti pertanyaan untuk mengingatkan kembali hasil belajar yang telah mereka peroleh, jadi gitu. Yang ketujuh adalah balikan dan penguatan. Yang kedelapan peradaban individual. Nah, yang selanjutnya saya menjelaskan jenis belajar.
Jenis belajar itu ada 8. Yang pertama adalah bahasa isyarat atau signal learning. Belajar isyarat ini adalah belajar yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena adanya tanda isyarat. Contohnya seperti pengendara mengetahui bahwasannya lampu merah tersebut, lampu yang ada di jalan itu peraturan untuk lalu lintas. Saat lampu merah berhenti, saat dia telah belajar, dia telah mengerti, dia akan berhenti. Nah, saat seseorang yang tidak atau belum belajar, dia tidak akan mengerti. Jadi gitu. Untuk pembelajaran juga gitu, seperti sekolah-sekolah. Dan kemudian tujuan di dalam pembelajaran ada itu namanya teori-teori di dalam pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada teori belajar behavioristik. Nah, teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Seorang dianggap belajar jika telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Jadi gitu. Contohnya seperti lihat tadi, jika dia sudah bisa mempraktekkan merubah tingkah lakunya dengan bisa bermain basket, bisa berbahasa Inggris. Nah, itu bisa dikatakan sebagai teori belajar behavioristik karena seorang tersebut telah dianggap belajar karena telah mampu merubah tingkah lakunya. Dan kemudian yang kedua ada teori belajar kognitif. Belajar kognitif adalah belajar yang berpusat pada dan berfokus pada proses belajarnya. Nah, beda dengan behavioristik ini, dia lebih memfokuskan kepada tingkah lakunya. Jika dia telah bisa merubah tingkah lakunya, maka dia termasuk teori behavioristik. Nah, jikalau belajar kognitif lebih berfokus kepada proses belajarnya. Saat dia sedang proses belajar memahirkan bahasa Inggris, disitulah terdapat teori belajar kognitif. Difungsikan sebagai cara menyelesaikan masalah. Pada dasarnya, belajar adalah suatu aktivitas internal yang terdiri dari pemahaman, perolehan, dan dengan cara mengingat. Dan kemudian teori yang selanjutnya ada teori belajar humanistik. Pembelajaran yang difokuskan seorang individu di mana manusia menjadi utama dalam pembelajarannya. Manusialah yang menjadi pusat utamanya dalam belajar. Teori ini dilandaskan belajar yang memanusiakan manusia. Jadi di teori belajar humanistik inilah teori yang menjelaskan bahwasannya manusia menjadi tujuan pusat utama belajar yang memanusiakan manusia. Dan kemudian itu ada karakteristik teori belajar humanistik. Mengutamakan pembelajaran sebagai pribadi yang unggul, memfokuskan pembelajaran dalam tekad dan motivasi, memfokuskan pada fungsi efektif dan kognitif. Nah, selanjutnya ada teori konstruktivistik. Metode yang memfokuskan pada proses atau aktivitas pembelajaran yang memahami pengetahuan secara bebas agar bisa memaknai sesuatu yang dengan pengalamannya. Dan kemudian saya akan memberikan kesimpulan teori-teori belajar. Teori belajar merupakan sebuah alat untuk tujuan yang akan dicapai dari aktivitas belajar. Nah, dengan menggunakan teori ini, seseorang akan bisa mencapai tujuan belajarnya. Nah, jadi setiap orang juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda, penerapan teori belajar yang berbeda-beda, menerima belajar yang berbeda-beda. Nah, sekian dari saya, pemahaman saya atas materi materi belajar dan pembelajaran dari Miss Azi.
Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau penyampaian saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.